Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur. Pagi hari ini dimanapun berada, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau nyembah Tuhan. Biar kiranya hadirat-Nya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Bahkan Tuhan memberikan hikmat, tuntunan untuk kita melakukan setiap aktivitas kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Pagi hari ini kami rindu menikmati indahnya kasih Tuhan. Hadirat-Mu biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu atas setiap kami sungguh nyata Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bawa pujian kami kepada-Mu, Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari dengan segenap hati kita naikkan dengan ucapan syukur. Oh Yesus, bersinar cinta-Mu yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tak pernah terlambat waktu-Mu. Yesus, Kau menyediakan tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat. Terima kasih. Cintamu Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kami mau lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuji-Mu Tuhan, sebab Kau sungguh baik, Yesus. Engkau Tuhan, Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah. Mari sama-sama sembah Dia, nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Biar ini mengalir dari dasar hatimu. Mari sembah Dia, puji Dia, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, mari dengan segenap hati kita lebih aku memuji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan pagi ini, biar Kau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, menyembah
sembah Engkau Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Ku cinta Kau. sembah Dia Yesus. Mengasihi Engkau, Kau yang layak disembahnya, Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan, hanya nama Yesus Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapakku cinta, Bapa, ku cinta Kau. aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur sebelum kami memulai semua aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Firman Tuhan sanggup menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini. Kita bersyukur karena semua anugerah Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mulai. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan, saudara ya. Firman ini berkata, ya, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, serta letakkan seluruh pengharapanmu ya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus Yesus. Kita ini sudah menerima Kristus, dan saat kita menerima Kristus kita sudah diberikan pengharapan ya, bahwa di dalam Kristus itu ada kehidupan, dalam Kristus itu ada kekekalan, di dalam Kristus itu ada keselamatan. Ya, dan hari-hari ini saudara, ya, di hari-hari di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Firman ini berkata, siapkanlah akal budimu. Di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyiapkan akal budi kita. Manusia itu diciptakan dengan akal budi. Saudara, semua ciptaan itu memiliki otak. Ya, manusia diciptakan dengan otak. Hewan juga punya otak. Tetapi yang diberikan akal budi itu hanya manusia. Hewan punya otak tapi tidak punya akal budi. Apa itu akal budi? Sesuatu kemampuan berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik sehingga kita bisa membedakan mana yang baik itu mana yang jahat.
Jadi semua manusia itu entah dia percaya Yesus atau tidak, dia itu sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dia akal budi. Nah, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, firman Tuhan berkata, kita ini disuruh siapkanlah akal budimu. Ya, kalau ayat ini berkata siapkanlah akal budimu, berarti selama ini tuh ada orang-orang itu yang tidak menyiapkan akal budinya. Tidak menyiapkan ya cara berpikir yang baiknya, saudara. Sehingga mereka itu ya saudara, ya saya tuh kadang bingung melihat orang-orang yang udah tahu itu dosa. Ya, dia masih bertanya lagi itu dosa, ini dosa, masih bertanya padahal dia udah tahu itu dosa. Dia tahu bahwa berselingkuh itu dosa, tapi dia tetap menjalankan. Dia tahu bahwa mencuri itu dosa, tapi dia tetap melakukan. Ya, saat kita ini punya akal budi, kita tahu sebenarnya mana dosa. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang akal budinya itu dipakai, ada yang tidak. Makanya ayat ini berkata, kita ini sambil menunggu waktu pernyataan Kristus Yesus datang kedua kalinya, ya mari kita siapkanlah akal budimu, kata firman Tuhan. Waspadalah. Ya, apa yang firman Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, siapkan akal budimu lalu berwaspada. Ya, apalagi dalam hidup ini yang kita tahu sebenarnya itu tidak baik, tapi seringkali kita masih terus melakukannya, itu namanya kita tidak mempersiapkan akal budi kita. Ya, Tuhan berkata siapkanlah akal budimu, waspadalah. Ya, selain menyiapkan akal budi, kita ini disuruh waspada. Ya, kita disuruh siapkan akal budi, mikir, lalu ya waspada. Berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak jatuh di dalam sesuatu yang tidak berkenan. Ya, kita mesti waspada, saudara, berjaga-jaga. Ya, semakin dekat hari-hari kedatangan Tuhan, maka kita harus semakin waspada. Ya, semakin berjaga-jaga. Ya, ada sedikit ya amarah, ada sedikit yang bikin tersinggung, cepat-cepat beresin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku buang segala amarah, aku buang segala ketersinggungan, aku buang semua yang tidak berkenan. Ya, kita harus cepat-cepat berkata begitu, saudara, ya, supaya kita ini bisa berkenan pada Tuhan. Selain siapkan akal budimu, waspadalah. Waspada hari-hari ini, jangan sampai kita ini udah bikin dosa tapi kita nggak sadar kalau kita udah bikin dosa. Dan apa? Selain kita waspada, persiapkan akal budimu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Letakkan semua pengharapanmu seluruhnya kepada kasih karunia Kristus. Hari-hari ini kita semua punya banyak pengharapan. Ya, kita semua punya banyak kerinduan, kita punya banyak hasrat dalam hati kita, tetapi hari-hari ini firman Tuhan bilang, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia. Ya, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, ya kita disuruh menaruh itu ya kepada kasih karunia saja. Hari-hari ini jangan terlalu hidup banyak tuntutan sama Tuhan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa yang saya minta itu beda sama yang Tuhan jawab? Saya mintanya B, Tuhan kasihnya C. Saya bilang sebenarnya bukan Tuhan kasihnya C atau kamu merasa Tuhan tuh gagal, tapi ya standarmu ya atau harapanmu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena firman Tuhan berkata, ya seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya perbedaannya antara jalanku dengan jalanmu. Ya, dan karena itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, ya, dan juga meletakkan semua pengharapan kita hanya kepada kasih karunia. Kalau doa kita dijawab, puji Tuhan, itu kasih karunia. Kalaupun tidak, puji Tuhan, itu juga kasih karunia. Pokoknya bagianku adalah terus hidup, berpegang pada firman, percaya kepada Tuhan. Iya, karena itu ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, ayo kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu. Ya, jangan turuti keinginan daging kita, jangan turuti kemauan daging kita, apalagi hawa nafsu itu mari kita buang. Kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jangan hidup menuruti hawa nafsumu, kata firman. Ya,
Jangan saudara, ya, karena kita ini dulu semua pernah hidup dalam kebodohan. Waktu kita hidup di dalam dosa, karena itu firman Tuhan ini berkata, jangan lagi turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sudah cukup dulu kita bodoh, sudah cukup dulu kita gak ngerti firman. Hari ini mari kita ngerti, buka akal budi kita dan lakukan firman, berjalan sesuai dengan kebenaran. Jangan bodoh lagi, jatuh di lubang yang sama terus saudara. Mari kita sungguh-sungguh meminta pada Tuhan untuk memberikan kita hikmat, ya, supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama, ya, tetapi kita bertobat. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu. Kita disuruh hidup dalam kekudusan hari-hari ini, menjaga kekudusan hidup kita saudara. Ya, kenapa saudara? Ya, ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kenapa? Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin akan melihat Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau mengejar kekudusan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau mengejar kebenaran agar kita semua layak saudara. Satu saat kelak Tuhan datang, kita semua layak di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau terus berjaga dan setia, bahkan setia mengiring Tuhan, ya, sampai pada garis akhir hidup kita kedapatan berkenan pada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu selalu mengingatkan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu menegur kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di tengah zaman yang sudah seperti ini, Tuhan masih terus pelihara kami. Ini kerinduan kami untuk terus hidup berjaga-jaga di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran di sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia yang bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kami mau berjaga di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk menyiapkan akal budi kami, waspada dan berjaga-jaga dalam kekudusan. Terus bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dalam pikiran, perkataan, dalam hati kami. Tuhan terus tuntun kami Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Berkati Tuhan, tutup bungkusan Engkau saudara-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan yang hari-hari ini sedang adalah masalah yang persoalan yang berat, Tuhan berikan kelegaan.
yang berulang tahun Engkau memberkati, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang bekerja hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami menyerahkan sama Tuhan. Yang di rumah, yang di luar rumah, di luar kota, Tuhan menyertai. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Terima kasih Bapa yang sakit, hari-hari ini Engkau jamah dan lawat terjadi kesembuhan. Kami terus membawa dalam doa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, Engkau yang menjagai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ini. Mungkin sekalipun berat, tapi kami percaya Tuhan sedang melatih kami dan memberikan kami kekuatan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.